Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum memulai pembelajaran kita, ibu mohon anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu baca doa dulu ya sayang. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah membaca doa sebelum belajar ya sayang. Bagaimana kabarnya anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu? Ibu doakan mudah-mudahan anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu bersyukur atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu sudah menyelesaikan pembelajaran 1 dengan sangat baik, yaitu mengenai kalimat thayyibah hauqalah. Selanjutnya hari ini kita akan memasuki pelajaran 2 ya sayang, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum ya sayang. Sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sesuai dengan kompetisi dasarnya ya sayang. Yang pertama, insya Allah mudah-mudahan kalian dapat menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang kedua, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat menjalankan perilaku mandiri yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang ketiga, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Yang keempat, insya Allah mudah-mudahan kalian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna, Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Nah, itu tadi kompetensi dasar yang akan kita capai dengan pembelajaran 2 ini ya sayang. Pada video pembelajaran ini ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, Al-Qawiyyu. Nah, pasti anak-anak kesayangan ibu masih ingat kan apa itu arti Asmaul Husna? Karena saat kalian masih di kelas 4 kemarin, ibu sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna ya sayang. Tapi ibu akan mengulang kembali, apa sih arti Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama dan husna artinya yang baik atau indah. Jadi
Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah lah sayang. Nah, jadi Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama baik Allah. Masing-masing nama itu memiliki pengertian yang bersifat baik dan agung lah sayang. Nah, kita sebagai umat Islam dianjurkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebutkan Asmaul Husna. Agar apa sayang? Agar kita mendapatkan balasan keberkahan terhadap apa yang kita kerjakan lah pintarlah. Nah, jadi kita memohon kepada Allah dengan mengucapkan atau mengamalkan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna ya sayang. Kesempurnaan Allah itu tergambar dalam ke-99 Asmaul Husna. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama, kita akan memasuki materi mengenal sifat Al-Qawiyyu, yaitu maha perkasa lah sayanglah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawiyyu yang artinya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya lah sayanglah, tidak ada bandingannya, tidak ada batasannya, dan tidak ada yang menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keagungan yang lebih mulia daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala lah pintar. Semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah lemah dan tidak berdaya. Karena apa? Kekuatan yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah itu semata-mata adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah tidak memberi, maka tidak ada daya dan upaya kita lah pintarlah, kecuali Allah yang menghendakinya. Al-Qawiyyu bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Nah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu abadi lah sayanglah. Dengan kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak mungkin bisa kita lakukan sebagai hamba lah sayanglah. Nah, tidak ada satu orang pun yang dapat menciptakan langit, yang dapat menciptakan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu adalah sebagai bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyu, yaitu Allah Maha Kuat. Dengan kekuatan itu tidak hanya menciptakan lah sayanglah, Allah pun bisa memusnahkan. Nah, dengan kekuatan itu Allah dapat memusnahkan kezaliman dan memberikan azab bagi orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran surah Al-Mujadalah ayat 21. Nah, itu tadi firman Allah lah pintarlah. Allah sudah menetapkan bahwa Allah dan rasul-rasul Allah itu akan menang. Bagaimanapun bentuk kezaliman di muka bumi ini pasti akan kalah apabila Allah yang menghendakinya kalah lah sayanglah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kekuatan fisik dan kekuatan hati atau keteguhan mental ya sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda bahwa Muslim yang kuat itu lebih dicintai daripada Muslim yang lemah.
Sedangkan kekuatan hati itu erat kaitannya dengan selalu bersikap teguh hati lah sayang, yang merupakan akhlak terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawiyyu adalah adanya alam semesta dan segala-gala isinya. Lah bentarlah, misalnya apa? Adanya planet, adanya pergantian siang dan malam, adanya laki-laki dan perempuan, adanya tumbuh-tumbuhan, adanya akhirat, adanya dunia. Nah, adanya kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu semuanya adalah bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawiyyu. Allah lah yang menghendaki akan hal itu. Allah lah yang menjadikan hal itu terjadi. Lah pintarlah. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat yang sempurna ini, niscaya tidak akan berdirinya langit, bumi dan segala isinya ini pintar. Alam yang luas dan indah ini menunjukkan penciptaan Allah yang maha gagah perkasa dan maha kuat. Nah, hal ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 52 yang artinya, tidak ubahnya keadaan mereka sebagaimana keadaan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang dahulunya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka disebabkan dosanya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi sangat keras siksaannya. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk lainnya itu bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sayanglah, kita sebagai manusia tidak pantas sama sekali menyombongkan diri sekalipun kita mempunyai kekuasaan. Sayanglah, mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai pendidikan yang tinggi, kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena apa sayang? Karena semua itu adalah kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, yang mana kalau Allah ingin mengambilnya kembali sangat mudah lah sayanglah, seperti kita membalikan telapak tangan. Semudah itu Allah bisa mengambil kekuatan kita, kekuasaan kita, jabatan kita, kepintaran kita lah pintar. Nah maka dari itu kita ini hanya hamba yang sangat lemah lah sayanglah, yang tidak mempunyai daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, sehingga kita tidak pantas untuk menyombongkan diri kita lah pintarlah, karena Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Adapun cara meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu adalah dengan cara kita harus kuat fisik dan mental lah pintar, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang ingin menjadi kuat lah sayang, setiap hari latihan fisik agar bisa menjadi kuat, sehingga mereka bangga jika disebut orang kuat. Nah, mereka lupa lah sayang, mereka lupa bahwa sekuat-kuatnya manusia tidak ada yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Al-Qawiyyu, yaitu yang maha kuat. Contohnya apa sayang? Contohnya ketika kita lahir, kita berwujud sebagai bayi, kita tidak berdaya apa-apa, kita sangat lemah lah sayanglah. Jangankan kita mengangkat beban, duduk saja kita tidak bisa, bicara saja kita tidak bisa. Nah, apa yang dapat dibanggakan sayang?
apa yang dapat kita sombongkan, sedangkan kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa kecuali Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu, buanglah jauh-jauh ya sayang, buang jauh-jauh sifat sombong dari diri kita. Jangan sampai kita menyombongkan kekuatan kita. Jangan sampai kita menyombongkan pendidikan kita yang tinggi. Jangan sampai kita menyombongkan kecantikan kita. Jangan sampai kita menyombongkan jabatan kita. Karena semua itu hanya titipan Allah lah sayang. Hanya titipan Allah yang bisa diambil Allah kembali apabila Allah menghendakinya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai pengertian dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Sekarang kita memasuki materi hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu. Nah, kalian pernah gak sayang mendengar cerita Nabi Daud yang melawan raksasa Jalut? Nah, Jalut adalah seorang panglima lah sayanglah, panglima perang yang bertubuh sangat besar, dan setiap orang yang berperang dengan Jalut pasti kalah lah sayanglah. Tetapi dengan mudahnya Jalut dapat dikalahkan oleh Nabi Daud yang dulu itu masih sangat belia lah sayanglah, belum menjadi nabi kita. Nah, masih sangat belia. Sungguh aneh kejadian itu ya sayang, tapi nyata. Siapa yang memberi kekuatan kepada Daud? Siapa pula yang menciptakan si raksasa Jalut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala lah sayanglah, yang memiliki sifat Al-Qawiyyu yang artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qawiyyu mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kekuatan kepada kita semua dan makhluk lainnya dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, setiap makhluk ciptaan Allah diberikan Allah kekuatan berbeda-beda. Kekuatan yang dimiliki manusia itu tidak kekal, pintarlah. Suatu saat Allah pasti akan mengambil kekuatan yang kita miliki. Misalnya apa sayang? Misalnya seiring bertambahnya usia kita, semakin berkurangnya kekuatan yang kita miliki. Contohnya penglihatan kita lah sayanglah. Saat kita masih muda, penglihatan kita sangat kuat, sangat terang, sangat jelas. Tetapi semakin umur kita bertambah, semakin tua, penglihatan kita akan semakin rabun, semakin kurang kekuatannya lah sayang. Sama halnya dengan kekuatan energi kita. Semakin tua, semakin lemah kita lah sayang, dibandingkan saat kita masih remaja, masih kecil. Nah, nanti saat tua kita tidak akan lagi memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu ya sayang, kita seharusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bukan semata-mata dilihat dari kekayaan lah sayang, dilihat dari harta, dari uang, dari jabatan, bukan. Nikmat itu banyak macamnya sayang. Misalnya apa sayang? Misalnya nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat bahagia, nikmat diberikan kedua belah mata yang sehat, nikmat diberikan tangan yang utuh, nikmat diberikan kaki yang utuh, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa melihat lah sayanglah, banyak macam nikmat. Nah, yang seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat hari ini masih bisa diberi hidup, masih bisa bernapas, masih bisa tertawa lah sayanglah. Itu yang seharusnya membuat kita selalu bersyukur lah pintar. Maka dari itulah sayang,
Selagi kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita harus mempergunakan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan dan membantu sesama. Jangan sampai menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk melakukan perbuatan yang jahat, menzolimi orang, menyakiti hati orang lah sayang. Jangan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Sekarang akan Ibu sebutkan beberapa hikmah dari kita mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Yang pertama apa sayang? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan. Ingat ya sayang, sumber kekuatan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat ya sayang, tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah sayang. Nah, itu tadi materi kita tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Insya Allah di video selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Terima kasih banyak anak-anak kesayangan Ibu yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Sekarang akan Ibu berikan pertanyaan ya sayang. Silakan kerjakan di kertas lembaran atau buku tulis kalian. Tuliskan nama, kelas, dan bismillahirrahmanirrahim. Soal ditulis. Kalau sudah selesai menjawab, silahkan foto hasil jawaban tadi, kirim ke WA pribadi Ibu. Soal nomor 1, Asmaul Husna artinya titik-titik. Soal nomor 2, Al-Qawiyyu artinya titik-titik. Soal nomor 3, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawiyyu adalah titik-titik. Soal nomor 4, hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawiyyu adalah titik-titik. Alhamdulillah, selamat mengerjakan ya anak-anak kesayangan Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.